Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon haji yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa berkumpul hadir bersama-sama di aula Yayasan Nurul Haramain ini dalam rangka mengikuti pengajian manasik haji dan umrah. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk membersihkan waktu, marilah kita mulai pengajian manasik kita pada siang hari ini. Kembali kita buka kitab kita halaman 43. Kitabnya 43. Pengertian ihram. Ya. Pengertian ihram. Arti ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, yaitu masuk ke dalam amal ibadah haji atau amal ibadah umrah, seperti akan datang lafaz niat keduanya. Jadi rukun haji, rukun umrah itu yang pertama adalah niat ihram. Jadi niat ihram itu artinya kita niat masuk ke dalam ibadah haji. Kalau ihram haji, ya, kalau ihram umrah masuk, ya, niat masuk ke dalam ibadah umrah, itu namanya ihram namanya. Kalau haji niatnya nanti sahaja aku berihram haji, ya, atau sahaja aku berhaji dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala, ya, atau sahaja aku berihram haji akan datang ada nanti, ya. Jadi asal Bapak Ibu sahaja aku berihram haji udah cukup lah. Nah, itu arti ihram itu. Jadi arti ihram itu niat masuk ke dalam ibadah, berniat. Niat itu tempat niat itu dalam hati. Sahaja aku berihram haji. Nah, begitu juga dengan umrah, niat masuk ke dalam ibadah umrah, diniatkan sahaja aku ihram umrah. Nah, ya, itu arti ihram tuh. Nanti akan datang lafaz dan niat keduanya. Nah, jadi saya ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu nanti berangkat ke Mekah, ya, karena kewajiban haji sudah sampai, maka kewajiban umrah ngikut dengan haji dia. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di samping ngerjakan haji juga ngerjakan umrah, ya. Nah, cuman orang aja bilang tidak umrah, ya, naik haji kata orang, padahal umrah lah termasuk di dalamnya itu. Jadi kalau orang berhaji itu termasuk umrah, tapi kalau orang umrah tidak masuk haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berangkat haji ini sekaligus sebenarnya sekali berangkat menggugurkan kewajiban dua-duanya. Kenapa? Karena umrah itu bisa dikerjakan di bulan haji. Ya, saya ulangi, nanti Bapak Ibu kalau ihramnya diawali dengan ihram haji, selesai haji baru nanti ihram lagi ihram umrah. Itu hajinya namanya ifrad namanya. Ya. Jadi kalau nanti ibu bapak sampai ke Mekah sana ngerjakan haji duluan, umrah belakangan, itu nama ihramnya ihram, hajinya haji ifrad.
Kalau bapak ibu datang ke Mekah memulai dengan ihram umrah duluan, nanti baru haji, namanya haji tamattu ya. Pokoknya antara dua itu lah. Kalau bapak mendahulukan haji daripada umrah, namanya ifrad. Kalau dahulukan umrah dari haji, namanya haji tamattu. Itu kalau haji ifrad ada, haji tamattu ada. Kalau orang umrah itu tidak ada, umrah tamattu, umrah ifrad tidak ada. Yang ada nih haji ifrad, haji tamattu. Kalau ifrad mendahulukan haji dari umrah, kalau tamattu mendahulukan umrah daripada haji. Alhasil yang jelas bapak ibu nanti berangkat dua-duanya ibadah itu dilakukan, ibadah haji dan ibadah umrah, dan dua-duanya ibadah wajib. Cuma ada berbeda. Bedanya kalau umrah bisa nanti bapak berulang-ulang kali kerjakan umrah. Ya. Kalau selama nanti perjalanan haji selama di Mekah bapak umrah itu umpamanya sampai 10 kali, itu tidaklah dikatakan banyak betul umrah sampai 10 kali dah. Sebenarnya 20 kali pun bapak bisa umrah. Ya bisa. Jadi kalau 10 kali itu tidak bisa juga dikatakan banyak, beda. Ya, ngerjakan umrah itu kerjaannya di Masjidil Haram semuanya, kecuali niat di luar tanah haram. Ya, sisanya tawaf, sa'i, cukur itu tawaf di dalam masjid, sa'i di sekitar Masjidil Haram, cukur di tempat sa'i itu selesai. Cuman masang niat aja kita keluar dulu ke tanah halal, keluar kurang lebih setengah jam lah dari Mekah itu. Masang niat keluar tuh, nanti baru balik lagi. Sahaja aku ihram umrah karena Allah Ta'ala. Nanti balik ke Mekah, langsung ke masjid, tawaf, sa'i, cukur. Biasanya kalau umrah, kalau berangkat habis subuh jam 7 lah, habis sarapan di hotel itu, berangkat ke miqat, masang niat, mandi di hotel, masang niatnya di miqat, di tempat tandim jalanan. Itu kalau jam 7 berangkat dan sampai Johor selesai menjalankan umrah itu. Nah itu lah. Pakai mobil pak, pakai mobil. Mobil nanti banyak di depan hotel kita, ya. Tapi di yayasan kita ini biasanya 2 kali umrah itu gratis biasanya. Setelah umrah yang pertama wajib, nanti kami ihani membawa bapak umrah 2 kali biasanya. Ya, sisanya tuh kalau mau bapak umrah itu bapak aja lagi cari mobil. Rombongan ada 10 orang atau ramai banyak bisa dicarikan bis. Kalau sampai 40 orang bisa charter bis kita. Tapi kalau 10 orang, 5 orang, dah ikut mobil yang di depan hotel itu aja. Kayak kita, kayak outlet yang kayak di Jambi dulu ada. Tapi sekarang mobil itu udah mobil kayak mobil kijang itu udah banyak sudah. 3 routing nanti bapak-bapak PP berapa? Antara ke miqat, pasangnya nanti balik lagi, bayarnya nanti di Masjidil Haram bisa juga. Bisa juga sekali jalan. Berapa per orang? Ya. Kalau nambang biasa, bapak-bapak biasanya 5 rial cuma 1 orang. Ya, iya, 1 kali 5 rial, nanti balik 5 rial lagi 10. Kalau PP biasanya sekitar 20 rialan. Nah, 20 rialan, anggaplah 20.000 pak. Ya, jangan banyak ngitung ke duit rupiah, nanti tidak jadi. Ya, 20 kali 4 berapa? Nah, 80 mahal tidak jadi. Yang penting duitnya ada gitu. Apalagi itu urusan ibadah. Nah, lain kalau bapak nak beli jajan banyak-banyak, boleh lah nanti gini. Ini duit rupiah berapa? Nah, tapi kalau untuk ibadah tidak usah dihitung duit rupiahnya ya. Nah, kalau bapak nanti kok mahal nih, jadilah. Nah, ya jadi pakai mobil kita. Nah, itu kalau umrah. Jadi pagi itu umrah selesai sehari. Ada juga orang nanti sore nanti ya maghrib dia berangkat ke miqat lagi, masang niat lagi. Nah nanti ngerjakannya balik dari miqat itu sembahyang maghrib di tempat miqat itu umpamanya di tangga. Nanti isyanya di Masjidil Haram, habis isya langsung start tawaf, sa'i, cukur. Paling jam 10 malam selesai. Nah itu namanya kita beribadah. Artinya kalau mau diburu umrah itu bapak ibu sehari 2 kali bisa. Ya, tapi kalau umrah setiap hari itu sudah lumayan sudah. Setiap hari bisa umrah itu udah
udah lumayan. Atau mungkin paling lambat sehari umroh sekali libur, sehari libur umpamanya. Jadi 2 hari sekali berarti ya, 2 hari sekali. Kalau setengah bulan dapat 7 kali, kalau 20 hari dapat 10 kan? 10 hari. Ya, tapi mudahan sehat kan? Mudahan sehat. Kalau tidak sehat payah juga. Yang penting umrah yang pertama dia yang wajib yang sekali itu kan. Ya, tapi rugi kita Pak. Di sana tuh memang disuruh banyak umroh. Kalau haji sekali aja ngerjakannya. Kalau umroh yang bisa berulang-ulang kan? Kalau sehat badan waktu Anda bayar umpama dalam selama 25 hari kurang lebih kita di Mekah itu mengerjakan umrah hanya sekali 2 kali aja kayaknya banyak waktu terbuang. Ya. Tapi kan masalah ibadah ini tidak bisa dilihat dari fisik orang, tidak bisa. Hidayah kalau soal ibadah. Maka nikmat Tuhan itu dapat hidayah bisa beribadah itu nikmat Tuhan yang khusus itu. Tidak semua orang bisa. Tapi mudahan kita minta dengan Tuhan, mudahan diberi Tuhan hidayah itu. Ya. Nah, itu. Tapi kita nanti jangan pula sibuk apa dah umrah jangan. Yang penting kawan kita selesai umroh yang pertama. Urusan yang sunat kita jangan terlalu banyak komentar nanti malu lah. Ya. Tapi aneh juga nanti yang tidak umroh nanti yang bisa banyak komentar. Ngapa umrah sudah selesai 1 kali cukup lah. Yang penting haji nanti ada juga nanti. Pak, itulah namanya manusia. Ya, dia kerjakan haji tamato kan, umrah duluan. Nah, nanti tanggal 8 Zulhijjah baru haji. 8 Zulhijjah itu nunggunya bisa sampai 20 hari. Nah, jadi nunggu musim haji datang, itu umrah lah banyak. Itu bisa yang tidak umrah menegur orang umrah. Nah, itu. Bisa saya lihat terang-terangan aja. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita nanti ya. Kalaupun mungkin tidak kuat kita, jangan nanti orang umrah diprotes. Nanti ngapa umrah nanti sakit katanya. Yang ianya nanti tanggal 8 Zulhijjah nanti persiapan betul. Tapi kan sekarang kita sehat. Kenapa nyangka-nyangka sakit? Lain kalau memang fisik sudah ada tanda-tanda ada kuat. Kalau saya umroh nanti fisik saya bisa penyakit sudah ada. Ini orangnya sehat. Ya, kenapa kita berburuk sangka dengan Tuhan kalau sakit? Tapi itu tidak lain dan hanya alasan saja gitu. Ya, alasan aja. Yang umrah pun jangan banyak negur orang yang tidak umrah. Ya, kalau yang wajib pasti disampaikan. Kalau yang wajib yang sekali itu, yang pertama kali kita datang. Kalau haji tamattu ya. Tapi itulah Pak, masalah ibadah. Yang lucunya, yang tidak beribadah bisa negur orang yang beribadah. Itu ya. Ya. Kerjaan ibadah bapak-bapak yang tidak bisa dikerjakan di tanah air ini ialah umroh itu. Umroh ya haji. Kalau haji kan cuma sekali. Umroh itu bisa berulang-ulang kan? Kali. Mohon maaf, kalau sedekah di mana aja bisa. Puasa kita ditunggal bisa. Baca Quran, baca apa-apa aja bisa. Tapi kalau umroh tidak bisa selain di Mekah. Maka oleh karena itu umrah itulah dibanyaki. Lama bapak-bapak nih berangkat haji ini lama di Mekah. Kalau orang yang terakhir umrah paling 10 hari, 15 hari udah masuk mahal bayarannya. Ini bapak nanti lama. Maka oleh karena itu ambillah kesempatan umrah banyak. Tapi yang penting pertama sehat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dua-duanya nanti dikerjakan. Cuman itulah bedanya. Kalau umrah bisa berulang-ulang kali, tapi kalau haji hanya sekali. Nah, jadi rukun umrah, rukun haji pertama ihram. Apa arti ihram? Niat masuk ke dalam ibadah. Kalau ibadahnya haji, ibadah haji berarti niat masuk ke dalam ibadah haji. Kalau niatnya umrah, berarti kalau ngerjakan umrah berarti niat masuk kepada ibadah sahaja aku ihram umrah. Itu arti ihram itu. Ya, itu Bapak-bapak ya. Kemudian dan sebelum niat ihram maka lebih dahulu dikerjakan sunat-sunatnya seperti yang tersebut di bawah ini. Nah, jadi Bapak-bapak nanti sebelum ke ihram, sebelum melaksanakan ihram haji atau ihram umrah, ada pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan sebelum kita berihram. Ya, sebelum kita berihram. Ya. Yang pertama, amalan yang sunat bagi orang yang hendak ihram haji atau umrah, di antaranya 1, membersihkan diri sebelum ihram.
dengan membuang kekotoran sekalian badan dan kuku dan kumis dan bulu ketiak dan bulu ari-ari, dibersihkan sebelum kita berniat ihram. Yang kedua, mandi sunat ihram akan datang lafaznya. Sebelum kita masuk beribadah, sebelum kita berniat ihram, sunat mandi dulu. Sahaja aku mandi untuk ihram, sunat karena Allah Ta'ala. Mandi dulu kita, sunat hukumnya mandi itu. Kemudian memakai wangi-wangian. Sebelum ihram, memakai wangi-wangian di badan saja sebelum ihram. Ya, jadi udah mandi, bersihkan badan, sebelum kita pakai ihram, diusap badan kita dengan minyak wangi sebelum ihram. Nanti kalau sudah berihram, sahaja aku berihram umrah karena Allah Ta'ala, tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Ya, jadi sebelum berihram sunat pakai minyak wangi. Kalau sudah berihram, sudah masuk ibadah bawa wangi-wangi, itu melanggar, nanti ada dendanya. Nah, tapi kalau sebelumnya malah hukumnya diperintah, hukumnya sunat ya. Nah, itu. Memakai 2 helai kain putih untuk selendang dan kain bagi laki-laki. Nah, jadi bagi bapak-bapak nanti sunat memakai 2 lembar kain ihram yang berwarna putih. Ya, sunat kain ihram itu warnanya putih bagi bapak-bapak. Ya, bagi bapak-bapak. Kain ihram tapi ibu putih juga ya. Tapi yang jelas yang diperintah betul yang putih itu bapak-bapak. Ya, kalau saya lihat di Mekah itu, kalau lain daripada kita orang Indonesia, mereka banyak pakai ihramnya hitam ya. Kalau perempuan. Kalau kita di Asia Tenggara rata-rata ibu-ibu pun putih. Ayolah, ada apa-apa. Ya, tapi yang jelas kalau yang disunatkan putih itu laki-laki. Nah, jadi bapak nanti pakai ihramnya 2 kain ihram yang tidak nyarung di badan, 1 dibikin sarung, yang 1 dibikin selendang. Nah, itu aja. Sunat itu tuh. Yang warna putih itu, ya. Seandainya lah orang tidak pakai kain ihram yang ada itu, pakai kain warna-warna, yang penting tidak nyarung di badan, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi sunat warna putih. Ya, kalau masalah nyarung tidak nyarung itu wajib hukumnya. Tidak boleh memakai kain ihram yang nyarung di badan kayak sarung kita sembahyang, itu tidak boleh. Ya, itu nyarung di badan dia tidak bisa. Nah, tahu ada kadang-kadang bapak-bapak ada kita pakai ihram nih bawa apa namanya kain putih untuk membungkus mayat itu, dibawa ke sana, banyak juga tuh yang pakai itu. Ya, banyak yang pakai. Nah, itu yang dibikinnya. Tapi rata-rata biasanya yang bagian atasan, yang kain orang pembungkus jenazah kayak di sini tuh. Boleh tuh, asal jangan nyarung di badan. Ya, tidak apa-apa. Cuman sunat warnanya dengan warna putih. Ya, itu tuh. Kemudian sembahyang sunat ihram, ya akan datang lafaz niatnya. Kemudian membaca talbiyah selama dalam keadaan dalam ihram. Tapi yang nomor 6 ini talbiyah ini sudah masuk dalam ihram ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan, ya, kita nanti berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Saya ulangi, ini gelombangnya 2. Gelombang pertama, gelombang kedua. Kalau gelombang pertama, Bapak dan Tungkal Jambi ke Batam. Batam itu Indonesia kita, langsung terbang ke Arab Saudi. Kalau gelombang pertama itu kita menuju Madinah. Ya. Jadi kalau gelombang pertama kita ke Madinah. Ya. Berarti kalau ke Madinah, Bapak-bapak, kita mendahulukan sembahyang di Masjid Nabawi selama 8 hari kurang lebih. Ya, sembahyang 40 waktu yang sering kita dengar, sembahyang arba'in itu 40 waktu. Arba'in itu 40 waktu kita sholat, diberikan oleh pemerintah jatah bagi jamaah haji sembahyang di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu. 8 hari itu Pak kita di Madinah tuh. Nah, selain itu kita nanti di Madinah ziarah makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu di dalam masjid itu. Ini ibadah yang terbesar nih, yaitu ziarah makam Nabi dengan sembahyang di Masjid Nabawi. Ya, nah, itu bisa kita kerjakan hari-hari itu. Kenapa? Karena sembahyang di masjid, karena kita memang berangkat ke masjid terus. Kemudian makam Rasulullah juga tempatnya di Masjid Nabawi.
Nah, nanti ada satu hari kita Pak, kira-kira 3 hari sudah kita di Madinah, nanti kita dibawa oleh apa namanya, oleh maktab, oleh orang yang ngurus hotel kita di Mekah, maktab namanya ya, pengurusnya itu dibawanya jamaah, nanti kita ziarah setengah hari Bapak-bapak. Setengah hari kita ziarah Masjid Quba, Masjid Qiblatain, di apa namanya makam syuhada Uhud, ya. Kadang-kadang nanti kita dibawa ke kebun kurma. Ini setengah hari nanti ada jatah kita dibawa oleh petugas. Nah, itu pun bagi yang mau. Tapi kalau sehat bagus lah ikut, ya. Nah, tapi itu setengah hari aja. Kenapa? Karena zuhur kita sudah sembahyang lagi di Masjid Nabawi. Nah, ini kalau orang gelombang pertama, bapak-bapak dari Batam langsung ke Madinah. Dari bandara Madinah itu menuju ke kota Madinah paling-paling 40 menit paling lama. Ya, dari bandara di Madinah itu menuju kota Madinah, nanti kita dibawa pakai bis, dimasukkan kita ke maktab atau di hotel. Ya. Nah, jadi kalau gelombang pertama itu jamaah haji mendahulukan ziarah makam Rasulullah, mendahulukan daripada sholat arba'in, daripada beribadah haji atau umroh. Duluan tuh. Nah, nanti setelah 8 hari kita di Madinah, bapak-bapak ya. Setelah 8 hari di Madinah, nanti kita tinggal nunggu pengumuman dari pengurus ketua kloter kapan kita bertolak dari Madinah menuju Mekah. Nah, kalau sudah bapak dibawa ke Mekah, berarti bapak ibu mulailah berihram. Mulai berihram. Ihram apa? Pilihan antara dua. Boleh berihram haji, boleh ihram umrah. Kalau hajinya ifrad, ihramnya haji berarti. Kalau mengerjakan tamattu, berarti ihramnya umrah. Nah, jadi tadi sebelum berihram kita disunatkan melakukan beberapa pekerjaan sebelum kita berihram. Yang sunat-sunat tadi, diantaranya membersihkan badan. Bersihkan badan, ya, kuku dipotong, mohon maaf, bulu-membulu yang ada di tubuh kita, mana yang disuruh dipotong, yang dicabut, sunat nih sebelum kita berihram. Kemudian mandi sunat Nah, sekalianlah mandi itu kita bersih. Nah, ya, mandi, tapi mandi ingatkan supaya dapat pahala sunat, supaya dapat pahala sunat mandi ihram, mandi wajib pakai niat. Ya, wajib pakai niat, dan mandinya wajib basah seluruh tubuh. Kalau tidak basah seluruh tubuh, tidak berniat, itu tidak dapat mandi biasa aja, tidak dapat mandi sunat. Kita mandi itu mau dapat pahala. Ya, cara mandinya ya sama kayak kita mandi wajib, kayak kita mandi hari Jumat sama. Sahaja aku mandi untuk ihram sunat karena Allah silamkan air ke tubuh kita, pasang niat. Mulai air kena ke tubuh, hati kita berniat. Sahaja aku mandi untuk ihram. Sahaja aku mandi ihram pun boleh. Ya, tapi niatnya harus betul. Niat tuh harus serempak air kena ke tubuh. Tidak boleh tangan centong masih di tangan ada air, sahaja aku mandi ihram sunat karena baru disiram. Tidak bisa berniat seperti itu. Mandi hadas besar pun tidak boleh gitu. Niat tuh begitu air kena ke tubuh kita, hati berniat sahaja aku mandi menghilangkan hadas besar. Sahaja aku mandi untuk berihram. Sahaja aku mandi untuk hadir ke Jumat gitu. Ya. Kalau mandi bapak saja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu seluruh tubuh kan baru siram air, tidak sah mandinya. Karena itu bukan niat. Kalau niat mesti serentak ya. Nah, kalau tidak sah mandi berarti tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena orangnya masih hadas besar. Mandilah orangnya, cuma mandi tidak sah. Nah, ini yang ilmu yang fardu ain jangan sampai dari kaji ini. Ya. Jangan sampai dari kaji ya. Kalau tidak sah mandi, tidak sah sembahyang. Tidak sah wudhu sama tidak sah sembahyang juga. Hadas kecil tidak terangkat, hadas besar tidak terangkat. Ya. Nah, jadi mandi di mana kita mandi Pak? Di hotel juga di Madinah tuh. Ya, umpamanya kata ketua kloter kepada para jemaah kloter 10 umpama kloter 10 kita atau kloter 20 umpamanya. Kloter 10 BTH itu berarti Bandara Batam tuh. Berarti jalan kita. Ya, nanti kompor bapak tuh BTH tulisannya. Ya, kalau Jambi kan bandara DJB tuh. Nah, DJB itu kode di bandara tuh. Kalau Batam BTH ya.
ya, yang Bandara Hang Nadiem Internasional yang di Batam tuh. Jadi di Bogor Bapak tuh nanti BTH tuh, bukan Jambi, bukan, ya, berkasihnya kita di Batam. Jadi kata pengurus, kata ketua kloter, mungkin dibantu ketua rombongan, jamaah kloter 10, ya, kloter 10 dari Tanjung Jabung Barat, kita berangkat ke Mekah tanggal sekian, harinya hari sekian, jamnya sekian, umpamanya jam 9 pagi, umpamanya. Nanti habis jamaah Bapak di Masjid Nabawi subuh balik ke hotel, mandi lagi, mandi ihram, mungkin setelah sarapan, mandi ihram, ya, bersihkan badan, selesai mandi, bapak-bapak, ibu-ibu ambillah kain ihram. Sebelum masang kain ihram, sunat badan diusap dengan minyak wangi. Kemudian kepada ibu-ibu yang halangan tetap sunat mandi ihram. Ibu-ibu yang halangan, ya, kebetulan halangan mandi apa tidak, tetap sunat mandi ihram. Nah, itu semuanya lah mandi ihram. Tapi hukumnya sunat. Kalau tidak mandi tidak apa-apa, cuma rugi tidak mandi, pahala sunat ada. Ya, apa susahnya mandinya? Apalagi mandinya kita di hotel. Ya, nah itu ya bergantian lah di hotel. Ya. Hotel paling berempat, ada yang bertiga, ada yang berlima. Ya, ada lagi sekarang hotel yang 10 sekamar, ada lagi. Ya, hotel udah hotel berbintang semuanya, Pak. Ya. Kalau dulu kami jangan naik haji tahun 2004, itu hotel kami satu kamar itu 15 orang. Ya, sekarang tidak ada lagi. Saya sempat kebayang dulu dari hotel kami ke Masjid Nabawi itu, ya, hampir 3 kilo berjalan. Sampai capek saya jalan, melihatlah saya di sekitar Masjid Nabawi itu orang turun dari hotel di jamaah ini, tapi bukan orang Indonesia. Saya bilang kapan Indonesia bisa nempati hotel di masjid? Alhamdulillah sekarang sudah terwujud sudah. Ya, saya pribadi yang ikut bawa jamaah di yayasan ini, Pak, ya, sudah ya ada beberapa kali saya ikut. Saya merasakan untuk pelayanan haji, jamaah haji, terutama masalah hotel dan makanan, tahun ke tahun tambah membaik. Ya, tapi yang namanya manusia lain-lain ya. Kalau saya pribadi setiap tahun membaik. Tahun 2003, 2004 kami makan sendiri, bawa kompor, beli beras. Tahun 2005 berangkat lagi saya masih seperti itu. Tahun 2007 saya berangkat lagi, sudah ada makan beberapa hari gratis. 2019 sebulanan sudah gratis selama di hotel. Tidak ada lagi perlu kita masak ya. Nah 2019 saya terakhir ikut bawa jamaah, itu luar biasa, Pak. Ya, kalau soal makannya hotel berbintang semuanya. Tidak ada lagi, cuman kekalahannya hotel kita agak jauh dari Masjidil Haram kalau di Mekah. Itulah mungkin yang belum bisa pemerintah. Mudah-mudahan terwujud lah nanti ada asrama haji khusus orang Indonesia dekat Masjidil Haram itu. Tapi itulah untuk pelayanan haji, insya Allah tambah setiap tahun tambah membagus. Ya, petugas haji juga semakin banyak juga. Ya, dulu saya kalau sudah jamaah hilang, saya sudah berhitung cari loh. Ya, kalau kemarin tahun 2019 jamaah hilang di Masjid Nabawi, dan sekali pulang ke hotel, bapak itu sudah makan sudah. Ya, saya lama cari di masjid sampai naik ke tiang-tiang masjid itu. Kalau beliau melihat saya kan, dan ketemu, akhirnya balik ke hotel makan dan beliau ya. Ya, Bang, siapa yang ngantar? Diantar orang Pak Ustaz katanya. Pakai mobil, iya pakai mobil, bayar, nggak bayar, dan itu dikasih makan lagi katanya. Berarti saya pikir pasti petugas ini. Ya, saya perhatikan tuh di mana-mana wilayah-wilayah yang rawan orang nyasar tuh banyak petugas itu. Kalau ada bingung-bingung sedikit tangkapnya langsung, lihatnya, gelang tuh mana kloter berapa, kloter berapa, rombongan berapa, dari mana, cepat diantar. Tapi walaupun petugas banyak, kita mudah-mudahan kita jangan nyasar aja. Tapi sebenarnya nyasar itu biasanya itu hal biasa sebenarnya. Pertama, kampung orang, bahasa kita beda, ya. Apalagi mohon maaf lah, ya mungkin bapak-bapak mata tidak begitu melihat lagi tulisan-tulisan, ya. Jangankan ke Mekah, pergi aja di Jambi, itu udah pernah ke Jambi. Bisa nyasar. Jadi kalau orang nyasar itu janganlah berpikiran macam-macam.
itu gara-gara kawin di kampung lagi gitu. Oh tidak. Mekah itu bukan hari pembalasan. Mekah memang tanah haram. Kita harus ada tata krama. Tapi bukan hari pembalasan. Ya. Kadang-kadang bisa berlebih-lebihan ceritanya. Ya. Nanti model-model ini pergi ke Mekah tidak bisa nengok Ka'bah. Ya. Itulah kata Gus Dur. Kalau orang bersalah langsung karena siapa kata beliau yang tidak bersalah? Siapa yang tidak bersalah? Duit hilang, dah halal duit itu jangan. Kalau nanti duit kita yang hilang, ya itu namanya orang banyak. Ya, Buya Hamka itu kan katanya pernah ditanya, Buya kenapa di Mekah ada pencuri? Beliau jawab di Perancis banyak ulama kata beliau. Jadi kalau orang tidak baik, di mana aja sebenarnya? Ya ada memilih tempat di Mekah sekalipun. Kalau memang tidak beres tuh lah. Ya, bukan berarti di Mekah itu harus orangnya semua enggak. Memang Mekah itu tanah haram, makanya berbuat jahat di tanah haram itu sama dilipat gandakan seperti berbuat kebaikan. Kenapa? Karena menghormati tanah haram. Tapi tetap tanah haram bukan tempat pembalasan, bukan. Hari pembalasan itu nanti di akhirat. Ya, itu. Ya. Jadi ibu-ibu yang halangan tetap mandi ihram ya. Tetap mandi. Tapi ingat tadi niat. Nah, mandi ihram. Selesai mandi, ya ambil minyak wangi, usapkan minyak wangi di badan kita. Andai kata terlanjur di pakaian tidak apa-apa, tapi sebagusnya di badan saja. Ya. Kemudian setelah itu bapak ibu ambillah pakaian ihram. Pakaian ihram yang 2 lembar kain ihram bagi bapak-bapak, satu dibikin sarung, yang satu diserendangkan. Ibu-ibu ngambil pakaian ihram yang sudah disiapkan. Kalau ibu-ibu pakaian ihramnya biasa aja. Yang beda betul bapak-bapak. 2 lembar, tidak ada boleh pakaian yang lain lagi. Celana dalam cepot Pak. Baju dalaman cepot, tidak boleh pakai celana panjang di dalam. Pokoknya 2 lembar kain ihram tuh. Ya. Kenapa? Karena larangan ihram tidak boleh memakai pakaian yang nyarung di badan. Ya, tidak boleh. Ya, itu makanya nanti pakaian yang dipakai 2 lembar kain ihram, celana dalam pun dilepas bawah. Ya, itu tuh. Nah, jadi ini di mana kita lakukan nih? Di hotel di Madinah. Ini kalau gelombang pertama ya. Kalau nanti kebetulan gelombang pertama di hotel kita di Madinah, setelah 8 hari Bapak Ibu sudah di Madinah. Nah, kemudian setelah pakaian ihram sudah rapi dengan pakaian ihram, bapak-bapak tinggal nunggu komando dari ketua kita, baik ketua rombongan, ketua leduk, ketua kloter, kepada para jamaah kloter 10 BTH Tanjung Jabung Barat supaya turun untuk menaiki bis. Kita sebentar lagi akan berangkat. Ikutlah aturan ketua rombongan kita Pak. Mana bis kita, umpamanya bis kita nomor 6, naiklah yang nomor 6. Ya, naik nomor bis kita nomor 5, naiklah bis nomor 5. Saling sama-sama jamaah saling bantu. Bapak, ini di tas yang bergantung di leher, bisnya nomor 7, ngapa masuk sini? Salah, suruh pindah ke bis yang sesuai dengan nomor supaya memudahkan proses keberangkatan kita. Ya, memang bapak-bapak kalau tidak lengkap tidak bakal berangkat ya, satu pun tidak bakal berangkat. Maka mudah-mudahan jangan kita membuat orang banyak nunggu kita. Nah, oleh karena itu nanya, dan kita kasih tahu kawan-kawan yang lain. Mana tahu ada bapak-bapak yang lansia, nenek-nenek kita sampaikan, nenek ikut dengan saya, bisnya sama kita. Nah, niatkan bapak-bapak bantu, yang dibantu ini juga jamaah haji. Ya, betul. Yang mana bisa kita bantu, Ya. Yang mana kita bisa bantu. Kita niat memuliakan orang-orang yang berhaji. Walaupun kita kebetulan juga kalau bisa jangan kau aku jangan ya. Kita masih kuat ya, kita masih apalagi yang kuat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba, tapi dengan syarat hamba itu masih mau memberikan pertolongan dengan orang lain. Sebenarnya Pak, nolong orang sebenarnya nolong diri kita sendiri. Mungkin nanti pelaksanaan ibadahkah paham kita bapak-bapak terkaum itu bisa jadi berkat kita memberikan pertolongan dengan orang. Pokoknya apa yang bisa kita tolong.
Orang nanya ini di mana nih? Itu di sana. Turun ke bawah sebelah kiri. Situlah tuh ada orang jualan air panas umpamanya. Di mana ada jual ini bisa gitu. Ya niatkan, jangan pelit, kita jangan pelit. Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak bila sudah ada aba-aba dari ketua kloter supaya turun ke bis yang sudah disediakan. Nah, jadi kita satu rombongan tuh Bapak-bapak, satu rombongan, satu kloter itu 450 orang, itu bis kita nanti 10 bis tuh. 10 bis, berarti satu bis 45 orang kali 10 450 ya. Nah, masuk kita ke bis. Nah, ya, dari Madinah Bapak dibawa ke Mekah. Untuk apa, Pak? Siap-siap mau melaksanakan ihram. Nah, di dalam bis sudah rapi, sudah semuanya dalam bis. Bis pun siap diberangkatkan. Nanti kira-kira 60 menit atau 1 jam Bapak-bapak, ibu-ibu disinggahkan di satu tempat. Nama tempatnya situ kampungnya namanya Zulhulaifah namanya. Di Zulhulaifah itu Bapak diturunkan di masjid. Nama masjidnya Masjid Abyar Ali atau Bir Ali. Nah, ya, jadi turun kita kira-kira 1 jam setelah kita meninggalkan kota Madinah. Mau apa kita di masjid itu, Pak? Masih ada rangkaian ihram yang belum kita laksanakan, yaitu sembahyang sunat ihram. Ya, jadi masuk Masjid Bir Ali, Bapak Ibu mau sembahyang. Ya, Bapak Ibu mau sembahyang masuk Masjid Bir Ali. Kalau tadi dari Madinah sudah berwudu tidak batal, langsung aja masuk. Sholat tahiyatul masjid dulu, baru nanti sembahyang sunat ihram. Kalau kebetulan pagi ambil barokah sholat 2 ada Bapak. Nah, yang terakhir sembahyang sunat ihram. Sholatnya di jamaah lah. Udah masing-masing. Sembahyangnya masing-masing, tapi orang ramai, penuh masjid itu. Karena bukan kita aja, orang lain banyak. Sembahyangnya 2 rakaat kita kerjakan. Ya, niatnya usalli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Niat dalam hati takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu aja yang membedakan niatnya. Bacaan yang lain sama. Doa iftitah, Fatihah, kuliah. Rakaat kedua Fatihah, kul huwallahu ahad. Rukuk, i'tidal, sujud semuanya sama. Ya, selesai kita sembahyang sunat ihram. Kalau yang belum wudu dulu. Ya, atau yang sudah wudu batal wudu lagi, kita ke WC dulu ya, lengkap WC tempat wudu lengkap. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah selesai sembahyang barulah Bapak Ibu berniat ihram. Ya, berniat ihram. Di mana berniat ihramnya? Kalau gelombang pertama di Bir Ali Madinah. Niatnya niat apa Bapak Ibu? Pilih antara 2. Boleh niat haji, boleh niat umrah. Kalau Bapak Ibu sepakat sudah suami istri, kita haji ifrad, berarti niatnya haji sahaja aku berihram haji. Kalau Bapak Ibu mau ikut orang ramai, kebetulan sampai hari ini yang ramai itu orang kerjakan haji tamah, berarti niat ihramnya niat ihram nawaitul umrata wa ahramtu bihadil ta'ala. Niat dalam hati sahaja aku berihram umrah karena Allah Ta'ala. Ya, jadi jelas ya niat ya. Ya, niatnya pilihan pertama nih. Yang pertama kali datang nih, kalau dari Madinah nih, ya, gelombang pertama. Niatnya antara 2 Bu, niat haji bisa, niat umrah bisa. Kalau hajinya ifrad berarti niatnya niat haji. Kalau mengerjakan haji tamattu niatnya umrah. Ada beda apa tidak tamattu dengan ifrad? Ada beda. Ifrad tapi tidak terlalu banyak bedanya, ada. Bis sama, hotel sama, bahkan satu kamar pun haji ifrad, haji tamattu bisa. Nanti ke masjid tawaf sama tawaf, cuman beda nanti tawafnya. Nama tawafnya aja. Kalau yang niat umrah tawaf umrah, kalau yang niat haji nama tawafnya tawaf kudum. Tapi tawafnya sama pada tawaf, tidak ada beda. Kalau nanti aku mau haji ifrad, cuman kalau ketinggalan kawan orang berangkatan awal tinggal, enggak. Sebelah nih orang ifrad, kita tamattu, tidak ada berpisah dah. Ya,
Yang sebelah tawaf kita juga tawaf, gak ada bedanya. Cuma nanti ada beda. Selesai tawaf dilanjutkan sa'i. Nah kalau orang yang niat umrah habis sa'i langsung cukur rambut. Tapi kalau orang yang niat haji, tawaf kudum, sa'i haji, habis sa'i tidak boleh cukur. Itu bedanya. Yang haji ifrad. Ya ada beda, tapi bukan berarti beda itu nanti bis dibedakan, hotel itu tidak. Andai kata Pak, suami istri pun berbeda, hajinya tamattu atau ifrad tetap tidak bersandar di kursi kayak di pesawat, kayak di bis, apalagi dengan orang lain gitu ya. Yang penting kalau mau mengerjakan haji ifrad, haji tamattu, saran saya kalau haji ifrad, haji tamattu, saran saya minimal suami istri jangan beda. Tapi andai kata berbeda pun tidak apa-apa, yang penting paham. Ya. Kalau udah paham Pak, haji tamattu pun rusak juga kalau udah paham. Jangan haji ifrad. Jadi ilmunya ya. Ya, tapi kalau paham, nah haji apakah? Haji kiran pun bisa kerjakan, yang penting paham. Tapi kebanyakan kita ini kalau tidak ifrad tamattu ya. Nah jadi Bapak Ibu berniat ihram di Bir Ali, di Masjid Bir Ali setelah sembahyang sunat. Nanti insya Allah Bapak Ibu dipandu tuh niatnya. Tapi andai kata tidak dipandu pun ada sudah di buku yang untuk niat ihram. Tapi tetap nanti diingatkan terus. Setelah nanti maka gunanya ada pemandu pembimbing nanti itu Pak. Kembali nanti nyampaikan manasik lagi tatkala kita mau melaksanakan ibadah. Nanti disampaikan lagi. Nah ya, Bapak sudah sembahyang, ayo Bapak semuanya pasang niat masing-masing. Bisa saja niatnya itu dipandu. Ayo yang haji tamattu niat ikut saya umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pasang niat masing-masing sama-sama di dalam hati saja. Ini saya bacakan. Sahaja aku berihram umrah karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang haji tamattu. Yang ifrad, mana yang ifrad? Ada beberapa orang, 10 orang. Ayo ikuti saya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Sama-sama berihram, cuma niat dalam hati yang membedakan. Itu ada. Kalau udah berbilang Pak mana tahu? Kalau orang punya aku ihram umrah, udah. Yang satu aku ihram Kalau udah ada nanya kita niat apa tadi? Udah tahu kita ini ifrad apa tamattu udah tahu. Karena sama-sama ya. Nah, apabila Bapak sudah berniat ihram ya, maka Bapak Ibu itu disebut dengan orang yang berihram. Kalau orang berihram berarti wajib menjaga larangan ihram. Tatkala kapan mulainya? Tatkala kita pasang nih. Jadi kalau Bapak Ibu sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala kayak motong kuku, berminyak wangi, memakai pakaian nyarung di badan bagi laki-laki, nutup muka bagi ibu-ibu, pewangi, motong rambut laki-laki perempuan sama tidak boleh. Pakai sepatu tidak boleh Pak. Kalau laki-laki khusus ya tidak boleh. Nanti ada 10 larangan 10 apa 9 nanti kita baca. Itu kapan kita jaganya? Tatkala kita sudah berniat ihram. Sampai kapan kita menjaga? Nanti sampai selesai. Kalau orang umrah masuk masjid, tawaf, sa'i, cukur, selesai. Kalau udah cukur halal lagi. Pakaian ganti boleh. Ya, tidak lama dah. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi niat itu namanya rukun. Niat haji, kalau haji ifrad, rukun haji pertama tuh menempatkan niat di miqat di Bir Ali, itu namanya wajib haji. Wajib tuh Pak di Bir Ali tadi, niat dalam hatinya rukun. Nah, itu rukun dengan wajib beda dalam bab haji. Artinya apa? Kalau orang tidak berniat di Bir Ali sampai nanti ke Mekah baru berniat, berarti dia melanggar wajib haji, bayar denda, tapi hajinya tetap sah. Tapi usahakan jangan tertinggal, bayar denda tidak, kita tetap berniat di Miqat. Ya, kalau umrah niat dalam hati umrah, menempatkan niat di Bir Ali namanya wajib umrohnya. Nah, selesai Bapak Ibu nanti dan berniat, nah kembali lagi ke bis masing-masing. Bapak Ibu siap melanjutkan perjalanan menuju masih kurang lebih perjalanan 6 jaman.
Nah, nanti sebelum berangkat itu nanti diingatkan kembali bapak-bapak boleh masih niat di bis. Yang penting jangan meninggalkan bir ali. Kalau ada yang belum pasang nih, nah itu selalu di petugas nanti nih pembimbing kita nanti yang memandu nih. Jadi supaya kalau sampai ada niat nanti bahaya Pak. Ya bahaya, ya jangan. Makanya mohon maaf ya, dipahami betul. Ya ikuti manasik dengan sesama, dipahami. Kalau kurang-kurang paham tanya, tidak apa-apa. Nanya bukan di sini juga, nanti di kampung-kampung ada guru-guru kita yang sudah haji, yang tahu masalah, tanya lah di situ. Bukan harus belajar di sini, belajar di mana-mana aja boleh. Ya, asal nanya jangan sembarangan aja. Ya, akhir zaman ini masalah agama kadang-kadang jawabnya bukan ahli agama, jawab terus juga. Ayah juga. Nah, coba ya. Nah, jadi kalau gelombang pertama Bapak berniat ihramnya di bir Saya ingatkan kembali, ibu-ibu yang halangan tetap pasang nih. Cuman sembahyang tak boleh, masuk masjid jangan. Ya. Kalau ibu-ibu nanti yang halangan, orang singgahkan di bir ali kan, sholat sunat. Yang halangan tidak apa-apa, ada usah sembahyang, malah sembahyang hukumnya haram. Masuk masjid tidak juga. Di mana berniat? Di bis itulah berniatnya. Ya, sahaja aku berihram haji atau sahaja aku berihram umrah. Jangan bingung nanti, aku ini halangan macam mana nih tidak sembahyang? Tidak apa-apa. Macam mana masang niat? Oh, masang niat tidak disyaratkan. Hadas kecil, hadas besar tetap boleh masang nih. Yang tidak boleh hadas kecil, hadas besar cuma satu bagian haji ini, yaitu tawaf di Baitul Tawaf. Kalau yang lain boleh semuanya. Ya. Coba ya. Ini kalau gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, Pak, Tungkal, Jambi nanti Batam. Dari Batam Bapak Ibu sudah makai ihram sudah. Mandinya tidak apa-apa ada mandi. Ya, sebab mandi itu dengan demikian tidak boleh lama jaraknya. Ya, jadi kalau gelombang kedua kemungkinan Bapak hanya mandi biasa ya, mungkin mandi di asrama haji Jambi mungkin, atau paling kurang di bandara Batam itu bisa mandi. Tapi mandinya mandi biasa aja. Kenapa? Karena kita habis mandi itu kita tidak berniat ihram. Memang kita pakaian ihram sudah, tapi belum berihram. Nanti Bapak naik pesawat sama kayak di Madinah tadi sudah pakai ihram, bapak-bapak ibu-ibu bawa tas tentengan selama kurang lebih 8 jam di pesawat nanti atau 8 jam 30 menit nanti ada pengumuman Pak sebelum pesawat landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah kepada para jamaah kloter 10 BTH, kita sekarang melintas di Mikat Yalamlam. Silahkan Bapak Ibu berniat ihram. Nah, jadi kalau gelombang kedua itu niatnya kita di atas pesawat, tapi pakaian ihram kita sudah siap mulai kita di Jambi atau di Batam, tapi belum berihram. Berarti kalau menjaga larangan ihram, melanggar larangan ihram sebelum berniat tidak apa-apa. Andai kata orang naik ke pesawat bapak-bapak masih bercelana dalam lagi, ya boleh tak? Boleh. Tapi nanti pastikan sebelum berniat celana dalamnya dilepas. Mana tahu kan nanti di pesawat saya segala. Tapi insya Allah enak aja tak apa-apa. Yang penting pakai ihramnya sudah pasti bisa. Kuat bapak-bapak, kuat. Apalagi pakai panting, kuat. Nah kalau bapak buka-buka nanti payah pula. Jadi pesawat kan. Jadi nanti begitu melintas pesawat ada pengumuman kita melintas di Mikot Yalamlam. Yalamlam itu tempat pasang niat sama kalau di gelombang pertama di Bir Ali. Kalau gelombang kedua kita masih di pesawat. Berniatlah Bapak Ibu niat ihram. Niat apa? Kembali sama niatnya kayak di Bir Ali. Boleh Bapak niat haji, boleh niat Kalau haji ifrat berarti niatnya ihram haji. Kalau hajinya tamattu berarti niatnya ihram umrah. Kalau sudah berniat, ingatkan wajib larangan ihram yang akan datang 10 macam tidak boleh dibawa, tidak boleh dibuat. Ya, tatkala kita sudah mulai pasangnya pesawat pun mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Bapak dimasukkan ke bis dari bandara menuju ke Mekah kurang lebih perjalanan 2 jam atau 3 jam lah paling lama. Nah, jadi kalau gelombang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu langsung melaksanakan ihram. Itu bedanya gelombang pertama, gelombang kedua. Nanti setelah selesai kita berhaji umrah, baru balik kita ke Madinah. Jadi arba'innya ziarah makam Nabi kita sesudah berhaji. Kalau gelombang kedua, kalau gelombang pertama ziarah makam Nabi, arba'in dulu baru
berhaji. Alhasil dua-duanya Bapak ketemu bandara nanti. Kalau gelombang kedua itu mendaratnya di King Abdul Aziz, balik nanti di Madinah, balik ke Batamnya. Kalau gelombang pertama ya pesawatnya mendarat nanti di Madinah, nanti balik lewat bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya Pak ya, nah itu pengertian ihramnya Bapak. Ingat, bila sudah berihram, berarti Bapak wajib menjaga larangan ihram. Nanti dibawa ke Mekah dari Bir Ali, dibawa ke Mekah dari kalau gelombang kedua dari King Abdul Aziz dibawa ke Mekah. Kemana kita dibawa? Langsung kita diistirahatkan di maktab atau di hotel. Itulah hotel kita istirahat kurang lebih 28 hari di Mekah. Nah, jadi sampai ke Mekah langsung semuanya masuk hotel. Ya, masuk hotel dulu, nanti tinggal kita menunggu apa kegiatan ihram kita berikutnya. Nanti kita Pak sudah cukup istirahat, baru sama-sama kita berangkat ke Masjidil Haram. Mau apa? Tawaf sa'i yang jelas tuh. Kalau orang berniat umrah, tawaf sa'i cukur. Tapi kalau orang berniat haji, tawaf dan sa'i tidak bercukur. Oleh karena itu haji ifrad agak lama dia bertahan. Makanya haji ifrad itu lebih afdal karena gawinya agak berat sedikit. Nah, cukurnya kapan itu, Pak? Kalau haji ifrad? Haji ifrad nanti cukurnya Pak. Kita nanti selama nunggu tanggal 8 Zulhijjah kita wajib menjaga larangan ihram terus tuh. Sampai dia tidak cukur. Sampai lutar jumlah nanti sampai tanggal 10 nanti baru cukur Pak. Itu bisa 20 hari Pak. Kalau orang tamattu sebentar memang tawaf sa'i cukur hari itu juga selesai. Nah, tapi kalau ifrad tawaf sa'i cukurnya nanti tanggal 10 Zulhijjah tatkala berada di Mina. Jadi pakai ihram. Terus larangan ihram terus dijaga sampai kita bercukur. Kemudian haji ifrad di dalam menjaga larangan itu ya. Iya, wallahu alam yang jelas ulama sudah mengatakan haji yang paling afdal haji sesuai juga karena gawinya agak beratnya diantaranya adalah menjaga larangan kalau orang tamattu hari itu juga kalau tawaf sa'i cukur selesai. Tapi kalau orang ifrad tawaf sa'i tidak boleh bercukur, bertahan dia, tidak boleh melanggar larangan ihram. Pakaian tidak boleh ganti pakaian biasa. Kalau orang tamattu boleh ganti. Kalau ganti Bapak ganti dengan ihram sama. Ya, makanya di situlah beratnya. Sesuai kata Nabi, wa afdalul amal ahmazuha. Paling afdal amal itu yang paling beratnya. Berat menjaga larangan lama. Bisa 15 hari. Kalau 7 hari itu sebentar, Pak. Rata-rata 10 sampai 15 hari. Itu aja yang bedanya tuh ifrad dengan tamattu nanti. Kalau tamattu habis tawaf sa'i cukur halal dia setelah balik ke hotel berganti sudah boleh. Tapi kalau yang ifrad niat haji tawafnya kudu, sa'inya haji habis sa'i tidak boleh cukup. Otomatis wajib menjaga larangan ihram. Ya, itu Pak. Nah, barangkali itu aja dulu untuk rukun yang pertama yaitu ihram. Mungkin kalau ada yang tidak silakan. Jadi selama ifrad tadi kan sudah tawaf, sa'i dan bercukur. Dia hari-hari selama menunggu haji Pakai tawaf ihram. sa'i dulu, tawaf sa'i juga. Tidak lagi. Dia habis tawaf sa'i selesailah dia. Selesai cukur tidak, paling balik-balik ke Masjidil Haram supaya berjamaah. Nah, supaya jamaah. Kalau orang tamattu bisa ngulang umrah lagi. Itu pula untungnya orang tamattu besok-besok bisa umrah kembali lagi. Kalau orang ifrad dan bisa berumrah dulu. Kenapa? Kerjaan hajinya memang belum selesai. Ya Pak Isra. Tadi Ustaz mengatakan memakai wangi yang Iya. di badan. Kalau kita pakai Dipakai ya? di kain. Iya. Tidak apa-apa. Andai kata di pakaian pun Pak, dipakai tidak apa-apa. Cuman bagusnya di badan. Nah, yang afdolnya di badan. Andai kata terlihat ke pakaian pun juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketika sa'i Pak, bolehkah pakai sandal teplek atau untuk wanita pakai kaos kaki? Perempuan, Ya, kalau perempuan boleh nggak pakai kaos kaki dan laki-laki boleh nggak pakai. kalau perempuan pertama ya, kalau perempuan boleh, kalau perempuan. Apalagi kalau tawaf perempuan harus pakai kaos kaki karena kaki termasuk aurat. Ya, yang kita laki-laki yang nggak boleh. Pakai sandal teplek. Kalau tapi kalau sa'i itu di tempat yang bersih. Tempat bersih.
tidak dibolehkan kita kalau sedang, kecuali sedang khusus lah kita bawa. Bilang sama polisi situ. Kenapa besar yang orang banyak ada sedang? Kenapa situ tempat orang sembahyang? Tempatnya bersih pak, dingin, bukan di padang pasir, bukan? Ya bukan. Ya itu. Itu pakai sandal. Dan juga, ya. Kalaupun pakai sendal, paling sendal khusus pak ya, jangan sendal di luar sebab waktu dalam mas. Kalau sendal luar kotor, kecuali orang nggak tahan kena dingin. Keramik yang dekat Ka'bah itu dingin pak, makin panas cuaca makin dingin ya. Ya itu keramiknya, mana tahu orang nggak tahan dingin, pakai sendal. Tapi sendal spesial khusus ya, sendal yang cuma dipakai di dalam masjid. Tapi kalau bisa tahan sunat tidak bersendal. Kenapa? Yang jelas itu tempat orang sembahyang. Ya. Itu pak ya. Ibu cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ziyarat habibika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma yassir alaina ziyarat haramika wa harami sallallahu qabla an tumitana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.